Tang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seperempat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan yang penting gue pinjam duit dapet dah gitu. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarruk, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk, tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayyujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok dong, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ogah-ogahan. Duitnya dikasih syukur, enggak ya udah. Ya enggak dah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu, enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu. Allah dengar. Tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah terserah ada Tuhan mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftatahad du'a bi dzikrillah fala yabda'u bisu'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bisu'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal mah nggak ada itu juga nggak apa-apa. Itu kan maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga Bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk itu mah 15 kalimat kesonoin, urusan lain. Intinya sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai, salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami, macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit, datang karena kita tahu datang habis bulan, malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh, apa kabar Pak? Baik. Aduh Bapak sih, untung dah Pak,
Kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana. Di Angon aja tuh orang di Angon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong Pak, nah mulai nih kalau udah ngomong dah tuh mulai. Baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah nggak perlu dipuji toh. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat, waraddul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa tuh tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuman kurang 100 ribu. Ya kalau kerja kagak minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis nggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin nggak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjem tentu tahu diri. Kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak ada gap terlalu jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita falyastajibuli wal yu'minu bi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya.
Sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya ya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya.